husna bi hurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa amitna fi tariqatihim wa muhafatihim min al-fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita memperingati Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan untuk kita lebih dekat dengan Nabi, lebih kita cinta dengan Nabi, kita mahabbah dengan Nabi. Allah menggambarkan sosok yang agung, yang mulia, yang hari ini, malam ini, malam ke-20-nya kita peringati di dalam akhir-akhir surat Al-Fatah dengan bahasanya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah. Al-ayah. Orang yang kita senantiasa tiap malam kita peringati itu sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dia seorang utusan Allah, orang yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Betapa tidak Nabi Muhammad istimewa dan luar biasa. Kita, salah satu di antara kita, banyak di antara kita yang hari ini punya rumah, punya tanah, punya sawah, punya mobil mewah. Itu salah satunya itu banyak yang warisan daripada kakeknya, dari buyutnya. Tapi tidak sedikit di antara kita sudah nggak mengenal lagi kakek, nggak mengenal buyut, apalagi mengenal budak-budak yang gawaring dan seterusnya. Kenapa kita sudah lupa terhadap buyut kita, kakek kita? Karena kakek itu, buyut kita orang biasa. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir 1.500 tahun yang lalu dilahirkan, kita sampai hari ini masih mengingatnya, bahkan masih memperingati hari dilahirkannya. Kenapa? Karena beliau orang istimewa, orang yang sangat luar biasa. Makanya Syekh Ja'far Al-Barjanji di dalam qasidahnya mengatakan Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari qul huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia. Beliau intan berharga, kita batu biasa. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia. Kalau diumpamakan Nabi Muhammad seperti intan berlian yang mahal harganya. Yang namanya intan berlian jangankan besar, segede ujung jempol tangan saya, harganya bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Kita mah diumpamakan, diibaratkan batu kali biasa yang nggak ada harganya. Kalau nggak percaya, habis membangun bikin fondasi, ada sisa batu kali seperti pala kambing, pala mending, pikul tuh bawa ke pasar Serang, tawarin ke toko emas. Ya, terus nggak usah tanya, tawarin, Mas, apaan kok engkau aneh punya batu nih gede, kira-kira situ tawar berani berapa? Mari kata singkong, ini orang gila lepas dari mana? Kita mah nggak ada harganya, cuma batu biasa. Sementara Nabi Muhammad intan berlian yang mahal harganya. Cuma permasalahannya, PR ini bagi kita, bahan renungan bagi kita yang diumpamakan, diibaratkan seperti batu biasa yang nggak ada pengajinya, nggak ada harganya. Gimana supaya ada harganya? Saya pernah nanya iseng-iseng sama yang punya pool batu kali, Akang, Bang, ini batu kali kalau pengen ada harganya gimana? Oh, gampang Ustaz, tinggal dijejerin, ditumpukin, dielok, dikubik. Satu kubik harganya 300.000.
Oh ternyata kita pun kalau pengen ada pengajinya, pengen ada harganya, harus mau dijejerin, mau ditumpukin, mau dielo, mau dikupi. Baru harkat derajat kita akan mulia, akan ada harganya. Di mana kubikan kita? Ini di masjid, Masjid Al-Barakah. Kalau kita pengen ada harganya, pengen ada pengajinya, maka harus rajin-rajin kumpul di masjid, berjamaah di masjid. Ya, berjamaah di masjid. Makanya temanya masjid, karena Al-Bain udah 20 putaran, baru ini yang dibanding masjid. Lebih masjid. Ya, keutamaan masjid. Ya, kalau kita pengen ada pengajinya, pengen ada harganya, maka rajin-rajin datang ke masjid, mau berjamaah di masjid, taklim di masjid. Kenapa harus masjid? Alasannya banyak. Salah satunya yang saya ungkapkan pendapatnya Ka'ab bin Akhbar. Dari kemarin kan saya nggak lepas dari pendapat ini pendapatnya Ka'ab bin Akhbar. Dari mulai di blok A ya, sampai terakhir oleh Palis mendengar pendapat Ka'ab bin Akhbar. Ya, dia seorang anak rohib, anak seorang pendeta yang mempelajari Taurat. Itu Islamnya Ka'ab bin Akhbar itu zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Karena orang Islam, orang non Muslim masuk Islam karena ilmiah, fakta dan kenyataan. Ya, setelah terbukti Sultan Syam, ya, simbol kebesaran kemegahan Islam adalah pusatnya, sentralisasinya ada di Syam. Ketika Palestina, Baitul Maqdis bisa direbut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, maka setelah itu Ka'ab bin Akhbar mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Ini Ka'ab bin Akhbar itu awalnya orang luar yang mengerti, memahami tentang strategi dan kelemahan umat Islam. Dia kaji, pelajari apa kelemahan umat Islam, kelemahan umat Islam, dan solusi untuk apaan menjaga marwah kekuatan umat Islam, benteng pertahanan umat Islam. Kata Ka'ab bin Akhbar di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian diberikan terjemah oleh Syekh An-Nawawi bin Muhammad At-Tanara di dalam bab As-Sulasi. Di dalam bab As-Sulasi beliau menyampaikan bahwa al-husun lil mu'minina salah satu benteng pertahanan umat Islam supaya Islam tetap kuat, Islam tetap kokoh, Islam tidak terbawa dengan dekadensi moral, kehancuran moral yang makin hari makin mengerikan dan menakutkan, terutama bagi generasi kita, penerus kita. Jadi penting kita mengenalkan nama anak kita. Suruh apa? Suruh ke masjid, suruh ke majlis, suruh ikut maulid. Kenapa? Karena dari situlah anak kita akan diajarkan tentang akhlak, tentang uswah, contoh di mana bisa dijadikan panutan. Ya. Al-husun lil mu'minina salah satu benteng pertahanan umat Islam itu kata Syekh Ka'ab bin Akhbar ada 3. Mana yang pertama? Al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng pertahanan umat Islam. Kalau umat Islam pengen bebas dari bujuk relu setan, Islam pengen tetap mempertahankan syariat, ajaran, kesunahan, ya kesunahan, maka makmurkan masjid-masjid. Insya Allah dengan memakmurkan masjid, berjamaah di masjid, senantiasa i'tikaf di masjid, insya Allah akan bebas, terlepas, minimal mengurangi tensi, rujukan, rayuan di budaya setan. Bahkan kalau kita buka kitab hadis di dalam Bukhari Muslim, ya, di dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari itu ditemukan, saya temukan di dalam bab fi fadailil adzan wal iqamah. Di situ diceritakan keutamaan adzan dan iqamah. Ketika di masjid ini dikumandangkan adzan, itu ternyata setan yang ada di blok sini itu lari tunggang langgang. Itu ketika di satu tempat, di satu lingkungan dikumandangkan adzan, ternyata setan yang ada di lingkungan itu lari semua di tunggang langgang.
Bahkan di dalam redaksi hadisnya itu sampai bukan hanya sekedar lari